Di tengah kerumunan massa yang berteriak lantang di depan kampus Universitas Indonesia di Depok, Jakarta, Andi dengan tangan gemetar merobek bendera pelangi yang dikibarkan oleh sekelompok mahasiswa. Tak pernah ia bayangkan bahwa tindakan impulsi itu akan membawanya ke rumah sakit di mana satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan nyawanya adalah pria yang pernah ia hina habis-habisan. Kerumunan semakin ramai, sorak-sorai mahasiswa konserati bergema di udara panas siang itu. Andi berdiri di barisan depan, kemeja putihnya basah keringat, wajahnya memerah karena marah yang ia paksa keluar. Bendera pelangi itu berkibar indah di tangan seorang aktivis, tapi Andi merebutnya dengan kasar lalu merobeknya menjadi dua potong. "Ini bukan tempatnya," teriaknya keras, suaranya pecah di antara teriakan yang lain. Budi yang berdiri tak jauh dari sana hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Budi, teman sekelasnya sejak semester pertama, pria yang selalu tersenyum ramah dan terbuka tentang siapa dirinya. Andi pernah merasa dekat dengannya, bahkan terlalu dekat, tapi hari ini ia memilih untuk menghancurkan segalanya. "Kamu juga sama seperti mereka, Budi," bentak Andi sambil menunjuk ke arah Budi, suaranya penuh kebencian palsu yang ia bangun bertahun-tahun. Kerumunan bertepuk tangan mendukung, tapi Budi hanya diam menunduk lalu berbalik pergi tanpa kata. Malam itu di kosan kecilnya, Andi duduk sendirian di lantai, tangannya masih bergetar memegang potongan kain pelangi yang ia simpan diam-diam. Ia tahu ia salah, tapi rasa takut lebih besar. Keluarganya di kampung Jawa Tengah selalu mengajarkan bahwa pria harus menikah dengan wanita, membangun keluarga normal. Ayahnya seorang guru yang taat dan ibunya sering bercerita tentang tetangga yang berbeda dengan nada jijik. Andi belajar menyembunyikan perasaannya sejak kecil. Di kampus ia bergabung dengan kelompok mahasiswa agama untuk menutupi. Tapi Budi selalu ada di pikirannya, senyumnya, suaranya yang lembut saat mereka belajar bersama dulu. Malam itu Andi menangis diam-diam pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia tidak tahu bahwa robekan bendera itu baru permulaan dari badai yang akan datang. Pagi berikutnya kampus ramai gosip. Oto Andi merobek bendera menyebar di grup chat mahasiswa. Beberapa teman memuji, tapi Budi tidak muncul di kelas. Andi berusaha biasa saja, ia pergi ke kantin memesan nasi goreng, tapi pikirannya melayang. "Kenapa aku lakukan itu?" gumamnya dalam hati. Teman sekamarnya Riko menepuk bahunya. "Kamu berani banget, bro. Itu yang namanya pria sejati." Andi tersenyum paksa, tapi dadanya sesak. Sore harinya ia menerima pesan dari ibunya, "Nak, jaga nama baik ya, jangan dekat-dekat orang aneh." Andi membaca pesan itu berulang kali lalu mematikan ponsel. Di kamar kos ia membuka laci, mengeluarkan potongan kain pelangi yang sudah kusut. Ia pegang erat sampai air matanya jatuh lagi. Budi tinggal di kos sebelah, tapi sejak kejadian itu ia menghindari Andi sepenuhnya. Andi melihat Budi dari jauh berjalan sendirian, tas ranselnya tergantung di bahu, kepalanya tertunduk. Andi ingin mendekat meminta maaf, tapi kakinya tidak mau bergerak. Malam demi malam Andi tidur gelisah, mimpi tentang Budi yang menatapnya dengan mata penuh luka. Kuliah semakin berat, tugas akhir menumpuk, tapi Andi tetap berpura-pura kuat. Ia mulai menghindari semua acara kampus yang berbau aktivisme. Keluarganya menelepon lebih sering, menanyakan kapan ia pulang dan bertemu calon istri dari tetangga. Andi menjawab iya bu, sebentar lagi, tapi hatinya kosong. Di akhir semester Budi lulus lebih dulu karena nilai bagusnya. Pada hari wisuda Andi melihat Budi dari kejauhan memakai toga hitam, tersenyum kecil ke kamera teman-temannya. Andi tidak berani mendekat. Ia pulang ke kosan dan menangis lagi. "Aku sudah kehilangan dia," bisiknya pada diri sendiri.
Tapi hidup terus berjalan. Andi lulus dengan predikat cukup. Ia dapat pekerjaan di perusahaan pemasaran di kawasan Sudirman, Jakarta. Rutinitas baru mulai, kantor pagi, pulang malam, rapat dengan klien. Ia berusaha melupakan masa lalu, tapi bayangan Budi selalu muncul di saat sunyi. Suatu hari di kantor, rekan kerjanya membahas berita tentang parade keberagaman. Andi diam saja, tapi tangannya mengepal di bawah meja. Malam itu ia minum lebih banyak dari biasanya di warung kecil dekat kosan. Alkohol membuatnya berani menelepon nomor Budi yang masih tersimpan. Telepon berdering tapi tidak diangkat. Andi tertidur dengan ponsel di tangan. Bulan-bulan berlalu, Andi semakin tenggelam dalam pekerjaan. Ia bahkan mulai pacaran dengan seorang gadis kantor bernama Rina untuk menyenangkan keluarga. Tapi setiap ciuman terasa salah. Ia selalu membandingkan dengan bayangan Budi. Tekanan semakin berat saat ayahnya sakit dan meminta Andi segera menikah. "Kamu sudah 28 tahun, Nak," kata ayahnya lemah di telepon. Andi mengiyakan, tapi malam itu ia menangis lagi. Lalu suatu malam di jalan tol yang basah karena hujan deras, mobil Andi oleng. Remblong, tabrakan hebat terjadi. Kegelapan menelan semuanya. Andi terbangun di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta dengan selang di hidung dan tangan. Dokter berdiri di samping tempat tidur, wajahnya serius. "Kamu mengalami kecelakaan parah, Mas Andi. Luka dalam dan kehilangan banyak darah. Golongan darahmu langka O negatif. Kami butuh donor segera, kalau tidak..." Kalimat dokter menggantung. Andi mendengar tapi pikirannya kabur. Rasa sakit di dada dan kepala membuatnya sulit berpikir. Keluarganya datang dari kampung, ibunya menangis, ayahnya duduk lemah di kursi roda. Mereka mencari donor tapi tidak ada yang cocok di keluarga. Hari demi hari kondisi Andi memburuk. Perawat datang membawa berkas, ada satu nama yang terdaftar di bank darah kami dan kecocokan sempurna. Namanya Budi Santoso. Kami sudah hubungi beliau. Andi membeku mendengar nama itu. Budi. Pria yang ia robek bendera di depannya, pria yang ia hina di depan umum. Tidak mungkin, bisik Andi lemah. Tapi dokter mengangguk, dia sudah setuju mendonorkan. Proses akan dilakukan besok pagi. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Ia mengingat semua kata kasar yang pernah ia ucapkan pada Budi di kampus. "Kamu menjijikan. Jangan dekat-dekat aku." Suara-suara itu bergema di kepalanya. Pagi harinya pintu ruangan terbuka. Budi masuk memakai baju rumah sakit, wajahnya pucat tapi tenang. Ia tidak tersenyum, hanya mengangguk kecil ke arah Andi. "Aku datang karena mereka bilang kamu butuh," kata Budi pelan, suaranya masih sama seperti dulu. Andi ingin bicara tapi tenggorokannya kering. Perawat membawa Budi ke ruang samping untuk proses donor. Andi menatap langit-langit kamar, air matanya jatuh tanpa suara. "Kenapa dia masih mau membantu setelah semua yang aku lakukan?" pikirnya berulang. Darah mengalir dari tubuh Budi ke tabung lalu ke tubuh Andi. Proses itu memakan waktu 2 jam. Setelah selesai, Budi duduk di kursi dekat tempat tidur Andi untuk pemulihan. Mereka diam lama. Akhirnya Andi membuka mulut untuk semuanya. Budi menatapnya lama lalu menghela napas. "Aku sudah makan, Andi. Tapi luka itu masih ada." Percakapan pertama itu pendek tapi berat. Budi menceritakan bahwa ia pindah ke Bandung bekerja di LSM yang membelah hak-hak kelompok minoritas. Ia tidak pernah membenci Andi, hanya kecewa.
Aku tahu kamu juga berjuang dengan dirimu sendiri, kata Budi pelan. Andi terkejut mendengar itu. Bagaimana Budi bisa tahu? Malam harinya dokter memberi kabar baik kondisi Andi stabil berkat donor. Tapi keluarga Andi mulai curiga kenapa donornya seorang pria lajang dari masa kuliah. Ibu Andi bertanya terus-menerus siapa dia nak. Kenapa dia mau bantu? Andi berbohong seteman kantor Bu. Tapi kebohongan itu tidak bertahan lama. Di minggu pemulihan Budi datang lagi membawa buah dan buku bacaan. Mereka mulai bicara lebih panjang. Budi cerita tentang hari-harinya setelah lulus, bagaimana ia diusir dari rumah karena terbuka tapi kemudian menemukan keluarga baru di komunitasnya. Andi mendengarkan dengan hati sakit. Ia mulai membuka sedikit tentang tekanan keluarganya tentang pacaran palsu dengan Rina. Aku takut Budi. Takut kalau orang tahu. Budi mengangguk mengerti. Aku juga pernah takut seperti itu. Kunjungan Budi menjadi rutinitas harian. Perawat mulai menggodanya pacar ya mas. Budi hanya tersenyum. Andi merasa hangat untuk pertama kalinya setelah kecelakaan. Tapi di luar rumah sakit gosip mulai menyebar. Rekan kerja Andi menelepon, ada Oto kamu sama cowok di rumah sakit. Katanya donor darah. Kamu dekat banget ya. Andi panik. Ia meminta Budi tidak datang dulu. Budi mengerti tapi matanya sedih. Saat keluar rumah sakit Andi pulang ke kosan sendirian. Keluarganya pulang ke kampung tapi ibunya sering menelepon menanyakan kapan nikah nak. Andi merasa terjebak lagi. Suatu malam ia membuka laci mengeluarkan potongan bendera pelangi yang masih ia simpan. Ia pegang erat dan menangis. Aku ingin berubah, bisiknya. Kembali ke kantor Andi merasa seperti orang asing. Rekan-rekannya berbisik di belakang punggungnya. Bos memanggilnya ke ruangan. Andi, ada laporan tentang kamu dekat dengan pria itu. Kami di perusahaan ini butuh citra yang baik. Andi diam saja tapi hatinya panas. Ia ingat bagaimana dulu ia sendiri yang menghina orang seperti dirinya. Budi menelepon malam itu, kamu baik-baik saja, suaranya khawatir. Andi menceritakan semuanya. Budi diam sebentar lalu bilang, kalau kamu butuh tempat ngobrol aku ada di Jakarta besok. Mereka bertemu di kai kecil di Senopati. Budi datang dengan baju sederhana, senyumnya masih sama. Mereka bicara berjam-jam tentang masa lalu, tentang ketakutan Andi, tentang keluarga yang tidak pernah mengerti. Aku dulu benci diriku sendiri, makanya aku benci kamu, aku Andi dengan suara bergetar. Budi memegang tangannya sebentar di atas meja, sekarang kamu tidak sendiri lagi. Pertemuan itu membuat Andi merasa ringan tapi masalah baru datang. Rina pacar palsunya tahu tentang Budi dan marah besar. Ia menelepon ibu Andi menceritakan semuanya. Telepon dari ibu datang pagi-pagi, nak apa benar kamu dekat dengan pria itu? Ayahmu sakit lagi karena ini. Andi terdiam lama. Ia pergi ke kampung pulang kampung untuk menenangkan orang tua. Di rumah lama itu ayahnya duduk di teras, wajahnya pucat. Kamu anak laki-laki satu-satunya Andi. Jangan bikin malu keluarga. Kata-kata itu seperti pisau. Andi pergi ke belakang rumah menangis sendirian di bawah pohon mangga. Malam itu ia menelepon Budi, aku tidak tahu harus bagaimana. Budi datang ke kampung keesokan harinya meski Andi melarang. Mereka bertemu di sawah dekat rumah. Budi memeluk Andi pelan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan. Kamu kuat Andi. Kita hadapi bersama.
Pelukan itu singkat tapi memberi kekuatan. Kembali ke Jakarta, Andi memutuskan untuk berhenti berpura-pura. Ia putus dengan Rina secara jujur. Di kantor ia minta cuti panjang. Bosnya menggeleng tapi tidak melarang. Budi mengajaknya tinggal sementara di apartemen kecil di Bandung. Di sana Andi mulai belajar menerima dirinya. Mereka masak bersama, jalan-jalan di taman, bicara sampai larut. Tidak ada sentuhan berlebih, hanya kehangatan persahabatan yang perlahan berubah. Suatu hari Andi melihat berita tentang kasus diskriminasi di Indonesia. Ia menangis lagi, tapi kali ini karena marah. "Aku tidak mau diam lagi," katanya pada Budi. Budi tersenyum bangga. Tapi keluarga tidak tinggal diam. Ayah Andi datang ke Bandung dengan adiknya. Mereka marah besar di depan apartemen Budi. "Kamu sudah gila, Andi. Pulang sekarang," teriak ayahnya. Andi berdiri di depan pintu melindungi Budi. "Aku mencintai dia, Pak. Ini aku yang sebenarnya." Kata-kata itu keluar begitu saja setelah bertahun-tahun terkunci. Ayahnya terdiam lalu pergi dengan marah. Malam itu Andi dan Budi duduk di balkon apartemen memandang lampu kota. Andi memegang tangan Budi erat. "Terima kasih sudah tidak meninggalkan aku." Budi menggelengnya. "Aku yang berterima kasih karena kamu akhirnya berani." Hubungan mereka mulai tumbuh pelan, penuh pengertian. Andi mulai mencari kerja baru di LSM yang sama dengan Budi. Perjuangan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya ia merasa hidup. Hidup di Bandung bersama Budi membawa warna baru bagi Andi. Pagi-pagi mereka minum kopi di teras kecil apartemen sambil membahas rencana hari itu. Andi bekerja paruh waktu di LSM, Budi membantu kampanye kesadaran tentang kesehatan mental komunitas LUD. Pertama kalinya Andi merasa berguna. Tapi bayang-bayang masa lalu masih muncul. Suatu hari mantan rekan kantor menelepon, "Andi, kamu jadi pembicaraan di grup alumni. Katanya kamu sekarang gay." Andi menutup telepon dengan tangan gemetar. Budi memeluknya dari belakang. "Biarkan mereka bicara. Yang penting kita tahu siapa diri kita." Malam itu mereka pergi ke kai kecil di Dago. Di sana Andi bertemu teman-teman Budi yang ramah dan suportif. Mereka cerita tentang perjuangan masing-masing. Andi mendengarkan dengan hati terbuka. Untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian. Tapi keluarga masih menjadi beban berat. Ibu Andi datang ke Bandung sendirian. Ia menangis di depan Andi. "Nak, pulanglah. Ayahmu sakit parah. Ia tidak mau makan karena kamu." Andi pergi ke kampung lagi, kali ini bersama Budi meski Budi ragu. Di rumah lama itu suasana tegang. Ayah Andi melihat Budi dengan tatapan dingin. "Kamu yang merusak anakku," katanya pelan. Budi hanya menunduk hormat. "Saya mencintai Andi, Pak. Saya tidak akan sakiti dia." Percakapan itu berlangsung berjam-jam. Andi menjelaskan semuanya dari awal, tentang robekan bendera, tentang kecelakaan, tentang donor darah. Ayahnya diam lama lalu berkata, "Aku butuh waktu, Nak." Itu bukan pengakuan tapi juga bukan penolakan total. Andi pulang ke Bandung dengan hati lebih ringan. Di LSM pekerjaan semakin banyak. Andi ikut kampanye kecil di Jakarta. Di sana ia bertemu lagi dengan teman lama dari kampus. Beberapa memeluknya minta maaf karena dulu ikut menghina. Andi tersenyum, semua sudah lewat. Malam setelah kampanye Andi dan Budi jalan di Monas. Mereka duduk di rumput memandang lampu kota. Budi memegang tangan Andi. "Aku bangga sama kamu." Andi balas memeluknya pelan.
Momen itu sederhana tapi penuh arti. Namun cobaan belum selesai. Adik Andi yang masih sekolah menelepon menangis, "Kak, ada teman sekolah bilang kakak aneh. Mereka ejek aku." Andi merasa dunia runtuh lagi. Ia pulang ke kampung sendirian kali ini. Di sekolah adiknya ia bicara dengan guru dan orang tua murid. "Anak saya berhak bahagia," katanya tegas. Perjalanan itu melelahkan tapi Andi merasa semakin kuat. Kembali ke Bandung ia cerita pada Budi. Budi tersenyum, "Kamu sudah berubah Andi. Dari yang merobek bendera jadi yang membelanya." Kata-kata itu membuat Andi tertawa kecil untuk pertama kalinya setelah lama. Hubungan mereka semakin dalam. Mereka mulai merencanakan masa depan kecil-kecilan seperti pindah ke apartemen lebih besar atau liburan ke Bali. Andi belajar memasak makanan kesukaan Budi. Budi mengajari Andi tentang kesabaran dan pengampunan. Suatu malam hujan deras di Bandung, listrik padam. Mereka duduk di lantai dengan lilin. Andi bercerita tentang mimpi buruknya dulu tentang robekan bendera. Budi mendengarkan sambil memegang tangannya. "Sekarang kamu bebas," kata Budi lembut. Andi mengangguk, air matanya jatuh. Tahun baru datang, Andi dan Budi merayakan sederhana di apartemen dengan teman-teman lesem. Andi merasa hidupnya lengkap tapi tantangan baru muncul. Ayahnya menelepon, "Nak, pulanglah sebentar. Ada yang ingin dibicarakan." Andi pergi ke kampung dengan hati campur aduk. Di sana ayahnya sudah lebih tenang. Ia bilangnya, "Aku lihat kamu bahagia, Nak. Mungkin aku salah selama ini." Kata-kata itu seperti obat bagi Andi. Ia memeluk ayahnya lama sekali. Ibu Andi juga mulai melunak meski masih ragu. "Bawa temanmu ke sini suatu hari," katanya pelan. Andi pulang ke Bandung dengan senyum lebar. Budi menyambutnya dengan pelukan hangat. Mereka merencanakan kunjungan keluarga pertama. Tapi di tengah kebahagiaan ada masalah di Lesem. Dana kampanye dipotong karena tekanan dari kelompok konservatif. Andi dan Budi bekerja keras mencari sponsor baru. Malam-malam mereka begadang membuat proposal. Di saat lelah Budi pernah bilang, "Ya, aku capek Andi. Tapi aku tidak mau menyerah." Andi memeluknya, "Kita bersama." Kerja keras mereka membuahkan hasil. Mendapat dana baru dari organisasi internasional. Andi dipercaya memimpin proyek kecil tentang pendidikan di sekolah. Ia pergi ke sekolah-sekolah kecil di Jawa Barat berbicara tentang penerimaan diri. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Andi merasa itu panggilan hidupnya. Di rumah Budi selalu menunggu dengan makan malam hangat. Suatu akhir pekan mereka pergi ke Bali liburan pertama. Di pantai Kuta mereka berjalan kaki memegang tangan. Matahari terbenam indah. Andi berhenti memandang Budi, "Terima kasih sudah memberikan darahmu dulu. Terima kasih sudah memberikan hidupmu padaku." Budi tersenyum mata berkaca, "Kamu sudah membalasnya dengan mencintaiku Andi." Momen itu mereka berpelukan lama di pantai, angin laut bertiup lembut. Kembali ke Bandung hidup terus berjalan. Andi mulai terbuka di media sosial tentang perjalanannya. Postingan pertamanya tentang donor darah dan penerimaan diri mendapat ribuan like dan komentar dukungan. Tapi ada juga hate. Andi belajar mengabaikannya. Suatu hari adiknya datang berkunjung ke Bandung. Ia bertemu Budi dan langsung akrab. "Kak, Budi baik banget," kata adiknya. Andi tersenyum bangga. Keluarga perlahan menerima. Ayahnya bahkan menelepon Budi langsung, "Dijaga anakku ya.
Kata-kata sederhana tapi berarti segalanya. Andi dan Budi mulai merencanakan masa depan lebih serius. Mereka ingin membuka kai kecil yang ramah bagi semua orang. Rencana itu masih jauh tapi sudah memberi harapan. Di tengah itu Andi sering mengingat hari ia merobek bendera. Sekarang ia ikut mengibarkannya di acara kecil komunitas. Perubahan itu tidak instan tapi nyata. Tahun berganti Andi dan Budi sudah tinggal bersama 2 tahun. Kai kecil mereka di pinggir Bandung mulai ramai. Pelanggan datang dari berbagai latar belakang. Andi berdiri di balik meja tersenyum menyapa setiap orang. Budi mengurus dapur dengan cekatan. Suatu sore keluarga Andi datang berkunjung pertama kalinya ke Kai. Ayah, ibu dan adik duduk di meja pojok. Mereka melihat Andi dan Budi bekerja sama. Ibu Andi memeluk Budi pelan, "Terima kasih sudah jaga anakku." Air mata jatuh. Malam itu mereka makan malam bersama di Kai setelah tutup. Cerita mengalir tentang masa lalu, tentang robekan bendera, tentang darah yang menyelamatkan. Ayah Andi mengangkat gelas untuk keluarga baru kita. Andi memegang tangan Budi di bawah meja, hatinya penuh syukur. Tapi hidup tidak selalu sempurna. Di kampung masih ada gosip. Tetangga masih berbisik. Andi dan Budi memutuskan untuk tetap tinggal di Bandung tapi sesekali pulang kampung. Mereka membuka cabang kecil di Kai untuk diskusi bulanan. Anak muda datang bertanya tentang identitas. Andi bercerita jujur tentang perjalanannya. "Dulu aku benci diriku sendiri. Sekarang aku bangga." Kata-kata itu menginspirasi banyak orang. Suatu hari di acara besar di Jakarta, Andi diundang berbicara. Ia berdiri di panggung dengan bendera pelangi kecil di tangan. "Aku pernah merobek ini. Sekarang aku melindunginya," katanya tegas. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Budi berdiri di belakang panggung, mata berbinar bangga. Setelah acara mereka pulang ke Bandung. Di balkon apartemen mereka duduk memandang bintang. Andi memeluk Budi dari belakang, "Kamu adalah keajaibanku." Budi berbalik mencium keningnya pelan. Kehidupan mereka sederhana tapi penuh cinta. Andi sudah tidak lagi takut. Ia bebas. Apakah seseorang yang pernah membenci bagian dirinya sendiri pantas mendapatkan pengampunan dan cinta sejati dari orang yang ia sakiti? Benar atau salah?